Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Wahyu Buana dari kelas B220 dengan NIM 13520101098. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang praktikum farmasi rumah sakit, yaitu perencanaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pada kasus 1 disediakan sebuah list obat-obatan dan juga bahan medis habis pakai dari IFRS Rumah Sakit Bunda dan Ananda. Tugas yang pertama adalah pembuatan buku defekta dari obat-obat yang dibutuhkan oleh IFRS tersebut dalam lembar jawaban kerja praktikum. Yang kedua, membuat pengelompokan untuk obat-obatan tersebut mulai dari golongan high alert, obat-obat emergency kit, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, sediaan injeksi, sediaan tablet, sediaan sirup, sediaan antibiotik injeksi, sediaan golongan narkotika dan psikotropika dalam lembar jawaban kerja praktikum. Yang ketiga adalah menuliskan surat pesanan untuk obat-obat yang dibutuhkan tersebut berdasarkan pesanan masing-masing obat, alkes, dan bahan medis habis pakai pada lembar jawaban. Yang pertama ditunjukkan adalah buku defekta. Buku defekta ini berfungsi untuk mencatat barang-barang atau obat-obat yang dibutuhkan atau dalam kondisi stok yang menipis pada instalasi farmasi atau apotek tersebut. Yang kedua adalah penggolongan obat-obat dari high alert dan narkotika. Yang ketiga adalah penggolongan obat psikotropika. Selanjutnya adalah golongan dari emergency kit. Selanjutnya penggolongan antibiotik injeksi. Dilanjutkan dengan bahan medis habis pakai dan juga alkes. Berikut adalah penggolongan dari sediaan injeksi, penggolongan tablet, sirup, dan suspensi. Selanjutnya ditunjukkan adalah surat pesanan narkotika. Surat pesanan narkotika ini hanya dari distributor oleh PT Kimia Farma, dan juga jangan lupa untuk penulisan dari surat pesanan narkotika harus lengkap dan juga rangkap 4. Selanjutnya adalah surat pesanan dari psikotropika. Ini bisa dari PT Kimia Farma atau PBF lainnya. Selanjutnya adalah surat pesanan obat biasa. Dilanjutkan dengan surat pesanan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pada kasus kedua adalah pengadaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Tugas kasus pada bab 2 adalah ditunjukkan sebuah list di mana di dalamnya terdapat berbagai macam obat, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai. Tugas yang pertama adalah membuat faktur obat, alkes, dan bahan medis habis pakai yang dipesan sesuai surat pesanan. Formatnya adalah berisi nama PBF, alamat dan nomor telepon, tanggal faktur, nomor faktur, nama instansi pemesan, alamat dan nomor telepon, nama barang yang dipesan, nomor batch, ED, banyaknya, harga satuan, harga total plus PPN 10%. Selanjutnya adalah pembuatan bukti checklist barang datang. Selanjutnya, mencatat barang yang sudah diterima pada buku barang datang berdasarkan SP dan faktur. Dilanjutkan dengan memasukkan pada kartu stok gudang IFRS pada masing-masing obat, alkes, dan bahan medis habis pakai. Dan yang terakhir adalah pembuatan buku harian narkotika dan psikotropika berdasarkan faktur obat datang. Di sini ditunjukkan faktur penjualan dari narkotika. Dari PBF-nya ini PT Kimia Farma Trading dan Distribution. Selanjutnya adalah faktur penjualan psikotropika. Pada kasus ini, rumah sakit ini memesan dari PT Kimia Farma juga. Pada penerimaan faktur, diharapkan untuk menulisnya secara jelas atas penerimanya, tanggal diterimanya, jam diterimanya, cap, dan tanda tangan. Serta untuk psikotropika dan narkotika dilengkapi dengan nomor SIPA.
Selanjutnya adalah faktur penjualan prekursor. Berikut adalah faktur penjualan dari obat biasa. Dan ini adalah faktur penjualan dari alat-alat kesehatan. Dilanjutkan dengan faktur penjualan bahan medis habis pakai. Nah, ini adalah checklist barang datang. Checklist barang datang ini berisi nama barang dari obat-obat yang kita pesan sebelumnya dengan nomor faktur yang tertulis, serta jumlah. Caranya setelah kita menerima faktur, kita cek masing-masing dari pesanan kita sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, kita centang pada kolom sesuai. Selanjutnya kita tanda tangan sebagai petugas yang menerima faktur tersebut, serta mengecek faktur tersebut. Setelah itu ditulis pada buku penerimaan barang, hampir sama dengan checklist barang datang tersebut tadi, yaitu nama barang, dari penggolongan obatnya, serta jumlahnya, serta kesesuaian barang tersebut dengan faktur, dan juga pesanan kita. Jangan lupa untuk tanda tangan. Berikut adalah contoh kartu stok. Jadi untuk kartu stok ini kita masukkan pada tanggal penerimaannya atau tanggal ketika faktur datang. Untuk nomor ini bisa diisi dengan PBF yang mengirim. Jumlahnya biasanya kita dengan satuan terkecil. Terus sisanya jangan lupa untuk menuliskan batch dan ED untuk penelusuran kartu stok serta paraf atau keterangannya. Selanjutnya adalah buku harian psikotropika. Buku harian psikotropika ini dituliskan di mana obat tersebut masuk ataupun keluar pada tanggal berapa, dengan kebutuhan resep nomor berapa, berapa jumlahnya, dengan dokter siapa, atas nama pasien siapa, alamatnya di mana, dan sisa dari obat sebelumnya berapa. Ini adalah buku harian narkotika, hampir sama dengan psikotropika tadi, yaitu mulai dari nama obatnya, nama PBF-nya yang penerimaan fakturnya, tanggal masuknya, jumlahnya, untuk pengeluarannya, resep nomor berapa, nama dokternya, nama pasien, dan juga alamat, serta pemakaiannya, atau jumlah yang diresepkan. Yang ketiga adalah penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pada tugas kasus 3 ini disebutkan juga beberapa list untuk obat dan juga bahan medis habis pakai serta alkes. Tugasnya adalah membuat penandaan pada obat-obat LASA dan juga high alert. Yang kedua adalah buatlah denah pengelompokan penyimpanan obat alkes, bahan medis habis pakai berdasarkan kelas farmakoterapi atau farmakologi, bentuk sediaan, stabilitas sediaan, obat high alert, LASA, narkotika, dan psikotropika. Berikut adalah contoh penandaan pada obat high alert. Jadi obat-obat yang membutuhkan perhatian lebih. Ini adalah obat-obat LASA, yaitu look alike, sound alike, yang mungkin hampir sama dari bentuknya, atau mungkin suara yang terdengar, atau mungkin penamaannya hampir sama, yang membutuhkan perhatian juga. Berikut ini denah penyimpanan obat dan alkes. Ini untuk di apotek kimia farma ya. Yang terakhir adalah penyimpanan sistem FIFO dan FIFO. Jadi untuk penyimpanan sistem FIFO dan FIFO ini berbeda ya. Untuk FIFO atau first in first out itu penyimpanan yang mana mengeluarkan atau menjual barang dengan cara barang yang pertama masuk, yaitu barang yang pertama kali dijual. Sedangkan untuk FIFO atau first expired first out adalah penyimpanan yang mana mengeluarkan atau menjual barang dengan cara barang yang expired-nya lebih dekat dikeluarkan terlebih dahulu. Sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.